Exposure dari beragam peristiwa yang terjadi di kehidupan selebrita, kisah Ruben Onsu yang tak kunjung bisa bertemu dengan dua putrinya masih menjadi sorotan. Pasca perceraian yang terjadi pada 2025 silam, Ruben Onsu dan Sarwenda memiliki kesepakatan untuk berbagi hari pengasuhan kedua anaknya, Thalia dan Tania. Namun, seiring konflik yang terjadi, Ruben Onsu tak lagi bisa menemui kedua putrinya sejak lebih dari 6 bulan silam. Kerinduan untuk berkumpul dengan kedua putrinya kerap dirasakan Ruben. Apalagi ayah 3 anak ini tak juga bisa menemui kedua putrinya di sekolah. Sebenarnya yang saya rasakan ya mungkin kalau kalian pernah kalian menjadi orang tua atau mungkin kalian punya keponakan dan yang lainnya pasti akan melakukan hal yang sama untuk hal itu. Gitu sesuatu ya saya terima tayangan-tayangan yang menurut cocok untuk ada anak-anaknya gitu ya. Gitu. Itu sudah pernah ya. Jadi saya menghubungi pihak sekolah gitu, tapi memang karena satu nama yang ada di sana, pasti nama pendamping yaitu kan yang sudah sering menjemput dan itu saya sudah menghubungi ya memang nggak bisa, memang harus ada persetujuan dulu gitu. Buat sulit sehingga perihal kan Ruben bikin sulit. Nah nggak tahu tuh kayaknya bukan tanya ke saya, jadi yang penting maunya bersama-sama saya maunya saya jalan aja. Itu yang nggak didapat aja. Penting sekolahnya saja seperti graduation ballet dan sebagainya, meskipun uang baletnya pada waktu itu Ruben yang bayar, tapi yang menghadiri acara graduation itu juga ada orang lain yang bukan ayah tapi orang asing, teman pria ibunya yang diposisikan sebagai pengganti ayahnya. Jadi ini artinya sesuatu hal yang dianggap itu tidak posisi yang aman. Alasan Ruben Onsu menggugat hak asuh kedua putrinya ini bukan hanya karena dipersulit untuk bertemu Thalia dan Tania, tapi juga tak diberi kesempatan untuk menghadiri momen-momen penting kedua putrinya. Selain itu, Ruben Onsu melalui Minola Sebayang, kuasa hukumnya, melihat berbagai video yang menurutnya kedua putrinya tidak dalam keadaan aman. Karena berbagai alasan tersebut, makin mantaplah Ruben untuk menggugat hak asuh kedua putrinya ini. Ruben sudah sampai kepada keputusan yang bulat akan mengajukan gugatan hak asuh anak-anaknya karena alasannya adalah Ruben selain tidak pernah diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dengan anak-anaknya sesuai dengan hak yang melekat kepada Ruben sebagai seorang ayah, hak kepada anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, dan juga itu semuanya sudah diatur di Akta 39 oleh kedua belah pihak sebagai konsekuensi daripada perceraian. Dan yang kedua adalah karena Ruben merasa bahwa anak-anak ini tidak berada di lingkungan yang aman gitu. Ya, di lingkungan orang dewasa yang tidak dewasa. Kenapa seperti itu? Karena kalau anak-anak ini berada di tangan ibunya yang dewasa dan berpikiran dewasa, maka tidak mungkin ibunya menjauhkan anak-anak, patut diduga menjauhkan anak-anak dari ayahnya. Kenapa dianggap menjauhkan anak-anak dari ayahnya? Karena tidak diberikan kesempatan untuk dalam 1 minggu 2-3 hari dia nginep berkumpul bersama dengan ayahnya. Semuanya kan udah diatur nanti jadwalnya, jadi biar enak ya suasananya. Saya juga lagi mau persiapan mau umroh nih sebentar lagi dulu, insya Allah mudah-mudahan selesai dari itu lagi. Apakah ini salah satu doa juga nih, kan sendiri mungkin adanya ajakan perdamaian sendiri? Harus ya gitu, sebenarnya kayaknya nggak perlu damai ya gitu. Jadi memang ada 4 hari bersama saya gitu aja. Cuman kan belok jadi nggak kemana-mana itu doang sebenarnya, sesimpel itu aja gitu.